Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, dalam video kali ini kakak akan membahas tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini adalah bagian subbab yang terdapat pada persamaan kuadrat, yaitu materi kelas 10 SMA. Oke, sebelum masuk ke materi, jangan lupa kalian klik subscribe terlebih dahulu bagi yang belum, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke fungsi kuadrat. Nah, yang dimaksud dengan fungsi kuadrat itu apa sih? Sebelumnya kan kemarin kakak sudah menjelaskan tentang persamaan kuadrat ya. Jadi persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang memiliki pangkat tertinggi 2. Nah, untuk fungsi kuadrat ini juga sama. Fungsi kuadrat ini yaitu fungsi yang memiliki pangkat tertinggi 2. Dan jadi untuk fungsi kuadrat, bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya, atau biasa kita sebut sebagai fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dimana x ini adalah anggota bilangan rasional dan a, b, dan c juga anggota bilangan rasional. Kemudian syarat lainnya yaitu a-nya ini dia tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk bentuk-bentuk fungsi kuadrat di sini macam-macam ya. Jadi bentuk fungsi kuadrat itu nanti biasanya sesuai dengan titik puncak, kemudian sumbu simetri, nilai maksimum sama nilai minimum, dan dia akan memotong di sumbu mana gitu ya. Nah, sekarang kakak jelaskan terlebih dahulu deh titik puncak, sumbu simetri, nilai maksimum, dan nilai minimum ya. Jadi kalau untuk fungsi kuadrat, misalkan nih ada fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, misalkan di sini ada suatu sumbu simetri, sumbu koordinat kartesius ya, ada x, kemudian ada y. Nah, misalkan kakak memiliki sebuah grafik fungsi kuadrat. Nah, misalkan fungsi kuadratnya seperti ini. Nah, fungsi kuadrat ini dia memiliki yang namanya titik puncak. Nah, titik puncak itu adalah apa sih? Titik itu kan dia x sama y ya. Jadi titik puncak yaitu titik yang tempat bertemunya si sumbu simetri dan nilai maksimum. Jadi kalau misalkan di sini ada fungsi grafik fungsi kuadrat, maka titik puncaknya adalah di sini. Nah, ini adalah titik puncak. Nah, titik puncak ini biasanya kita lambangkan sebagai xp, yp. Nah, di mana si xp ini adalah sumbu simetri. Sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini apa? Sumbu simetri adalah sumbu yang membagi si fungsi kuadrat ini dia menjadi dua bagian yang sama. Nah, ini namanya sumbu simetri. Kemudian yp ini adalah nilai maksimum atau nilai minimum, nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi tergantung dari bentuk si fungsi kuadratnya. Kalau misalkan fungsi kuadratnya dia terbuka ke atas seperti ini, berarti titik puncaknya kan ada di bawah. Kalau ada di bawah berarti yp-nya ini dia minimum. Nah, kalau misalkan dia fungsi kuadratnya ini dia terbuka ke bawah seperti ini, terbuka ke bawah, maka di sini titik puncaknya ini adalah si xp, yp, di mana yp ini adalah nilai maksimum gitu ya. Nah, sedangkan untuk menghitung titik puncak itu ada rumusnya untuk mengetahui titik puncak ya. Jadi kalau misalkan ada persamaan fungsi kuadrat seperti ini, y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, titik puncak itu dia xp, yp, rumusnya yaitu min b per 2a dan min b kuadrat min 4ac dibagi 4a, atau ini kan b kuadrat min 4ac, ini kan sama aja dengan d ya. Jadi titik puncak itu rumusnya min b per 2a, min d per 4a, dimana d itu adalah b kuadrat dikurangi 4ac. Nah, sedangkan titik puncak ini dia titik yang terbentuk dari sumbu simetri sama nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi kalau yang ditanyakan sumbu simetri itu sama aja dengan xp ya, atau x-nya si titik puncak. Sedangkan nilai maksimum atau minimum dia dikatakan sebagai yp, atau y-nya si titik puncak ya. Jadi YP tadi ini rumusnya kan min D per 4A ya. Jadi YP rumusnya juga min
D per 4A atau min B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 4A. Nah, kemudian untuk sifat-sifat fungsi kuadrat di sini ada 6 ya. Di sini ada 6 sifat fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat itu ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Nah, yang menentukan si fungsi kuadrat ini terbuka ke atas itu apa? Yang menentukan dia terbuka ke atas adalah si A-nya ya. Jadi kalau misalkan ada fungsi kuadrat, dia terbuka ke atas. Nah, terbuka ke atas berarti syaratnya itu A-nya harus lebih besar dari 0. Nah, kita lihat nih, di sini dari macam-macam sifat grafik fungsi kuadrat, di sini kan ada 3 nih yang terbuka ke atas. Ini terbuka ke atas, terbuka ke atas, terbuka ke atas. Kalau ini terbuka ke bawah, terbuka ke bawah, terbuka ke bawah. Nah, kita lihat, kalau dia terbuka ke atas, maka syaratnya itu A-nya lebih besar dari 0. Lihat nih, A-nya lebih besar dari 0. A-nya lebih besar dari 0 dan A-nya lebih besar dari 0 juga. Nah, kemudian kebalikannya, kalau dia terbuka ke bawah, nah, kalau terbuka ke bawah berarti A-nya kurang dari 0. Terbuka ke bawah di sini kan ada 3 bentuk ya. Terbuka ke bawah, ini ke bawah juga. Ini A-nya kurang dari 0, A-nya kurang dari 0, kemudian A-nya kurang dari 0. Nah, kemudian perhatikan deh. Perhatikan di sini si grafik ini, grafik fungsi kuadrat ini kan dia ada yang memotong sumbu X di 1 titik, kemudian ada yang memotong sumbu X di 2 titik, ada juga yang tidak memotong sumbu X sama sekali, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada 6 sifat grafik ini, kalau sesuai D-nya itu dia dibagi 2. Nah, kita lihat di sini yang memotong sumbu X di 2 titik. Ini kan dia memotong sumbu X di 2 titik ya. Ini titik pertama, titik kedua. Nah, ini juga sama nih. Memotong sumbu X di 2 titik, titik pertama, titik kedua. Jadi kalau dia memotong sumbu X di 2 titik, syaratnya yaitu D-nya lebih besar dari 0 ya. Jadi memotong sumbu X di 2 titik, syaratnya yaitu D-nya lebih besar dari 0. Nah, kemudian ada lagi selain memotong sumbu X di 2 titik, ada yang menyinggung aja. Kalau menyinggung dia hanya memotong di 1 titik. Nah, kalau dia menyinggung di sini, kemudian ini ada lagi menyinggung, syaratnya sama yaitu D-nya sama-sama 0. D sama dengan 0, D sama dengan 0. Nah, jadi ini saya tulis di sini menyinggung ya, menyinggung. Apabila dia menyinggung sumbu X di 1 titik, syaratnya yaitu D-nya sama dengan 0. Nah, kemudian yang terakhir, kalau dia tidak memotong, tidak menyinggung seperti ini nih, dia nggak memotong, kemudian juga nggak nyinggung kan, dia ada selalu di bawah sumbu X. Nah, kebalikannya juga, dia tidak memotong, tidak menyinggung, tetapi selalu di atas sumbu X. Nah, kalau seperti ini syaratnya yaitu D-nya kurang dari 0. Ini D-nya kurang dari 0 ya. Jadi kalau misalkan dia tidak memotong dan tidak menyinggung, nah syaratnya di sini yaitu D-nya kurang dari 0. Nah, tidak memotong atau tidak menyinggung ini kita sebut juga sebagai definite. Nah, kalau misalkan dia definitnya ini dia selalu berada di bawah sumbu X seperti ini, nah ini dia dikatakan sebagai definite negatif. Kenapa? Karena nilainya selalu ada di bawah sumbu X. Nah, sedangkan kalau misalkan dia selalu di atas sumbu X seperti ini dia dinamakan sebagai definite positif. Gitu ya. Nah, jadi untuk menentukan syarat definite negatif sama definite positif itu ditentukan sama nilai A sama nilai D-nya. Nilai D itu artinya dia nggak pernah memotong, nggak pernah menyinggung ya. Nggak pernah memotong, nggak pernah menyinggung. Berarti D-nya ini dia kurang dari 0, D-nya juga kurang dari 0. Nah, menentukan apakah dia positif atau negatifnya itu dari si A-nya. Kalau A-nya kurang dari 0 berarti dia definite negatif, dan kalau A-nya lebih besar dari 0 berarti dia definite positif. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa apabila grafik fungsi kuadrat dia bernilai definite negatif berarti syaratnya yaitu A-nya kurang dari 0 dan D-nya kurang dari
0. Sedangkan kalau misalkan grafik fungsi kuadrat itu dia memiliki nilai definite positif, maka si A-nya ini lebih besar dari 0 dan si D-nya kurang dari 0 ya. Jadi yang menentukan dia definite itu adalah D-nya, dan menentukan dia positif atau negatif itu adalah si A-nya. Gitu, bisa difahami ya. Nah, misalkan ini saya ada contoh soal, tentukanlah batas nilai P agar bentuk P-1x kuadrat min 2px plus P-2 definite negatif. Nah, berarti gimana nih? Kita disuruh menentukan batasan si P-nya agar dia definite negatif. Nah, tadi gimana? Sebelumnya sudah kakak jelaskan bahwa di sini kuncinya di sini adalah definite negatif. Definite negatif. Nah, definite negatif tadi dia ada dua syarat, ya kan? Syarat yang pertama dia akan definite itu ketika D-nya kurang dari 0, dan definitnya ini akan negatif kalau si A-nya kurang dari 0. Nah, sedangkan kalau dia definite positif, syaratnya apa? Definite positif D-nya kurang dari 0, A-nya lebih besar dari 0. Jadi si A-nya ini dia menentukan apakah dia negatif atau positif, dan si D-nya yang menentukan apakah dia definite apa enggak. Karena kalau D-nya lebih besar dari 0 atau D-nya sama dengan 0, berarti dia memotong sumbu X. Baik ya. Nah, jadi dia definite negatif syaratnya seperti ini, berarti syarat ini yang akan kita gunakan untuk menentukan batasan si P-nya. Nah, sekarang kalau misalkan A-nya kurang dari 0. Kalau dia A-nya kurang dari 0, berarti kan si A-nya ini apa? Persamaan kuadrat ini, berarti ini kan ini A-nya ya. Ini A, ini B, ini C. Karena fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX plus C kan. Nah, A-nya kurang dari 0, A-nya ini adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, kalau koefisien dari X kuadrat A-nya kurang dari 0, sedangkan A-nya itu adalah P-1, berarti P-1 kurang dari 0. Ini pindah ruas aja, berarti P kurang dari -1 pindah ruas, jadi 1 ini adalah syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu D-nya harus kurang dari 0. Nah, D itu rumusnya apa? D itu rumusnya yaitu B kuadrat min 4AC kurang dari 0 ya. B kuadrat, nah B-nya siapa? B ini adalah koefisien dari si X, B-nya adalah min 2P, berarti min 2P kuadrat dikurangi 4, A-nya itu P min 1, C-nya adalah P min 2 kurang dari 0 ya. B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan aja. Min 2P dikuadratin, negatif dikuadratin jadi positif. 2 kuadrat 4P kuadrat. Kemudian min 4 ini bisa kita kalikan ya. P kuadrat min 2P min P, ini min kali min plus 2 kurang dari 0. Nah, jadinya 4P kuadrat min 4P kuadrat min 2P min P, jadinya min 3P plus 2 kurang dari 0. Jadinya 4P kuadrat min 4P kuadrat, ini kita kalikan ya. Ini min kali min plus 12P min 4 kali 2 min 8 kurang dari 0. Nah, di sini habis. Berarti dia tinggal 2P min 8 kurang dari 0, berarti 12P kurang dari 8, berarti P kurang dari 8 per 12, atau kalau misalkan kita perkecil itu sama aja dengan P kurang dari sama-sama dibagi 4, sama-sama dibagi 4 yaitu 2 per 3. Nah, jadi ada dua syarat dia akan definite negatif itu ketika P-nya kurang dari 1 dan P-nya kurang dari 2 per 3. Nah, berarti dari kedua syarat ini kita iriskan ya. 1 sama 2 per 3, 2 per 3 kan dia ada di sebelah kirinya ya, 2 per 3. Nah, kurang dari 1, kalau kurang berarti kan dia ke kiri, sama kurang dari, nah irisannya yang mana? Irisannya adalah yang ini. Nah, berarti batasan si P-nya dia akan bernilai definite negatif apabila P-nya kurang dari 2 per 3.
3 gitu. Nah, ini adalah cara menentukan soal definite negatif ataupun definite positif.